Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ala ni'amihil kamilah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Wa qala fi du'a rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqin waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wan nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa anshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Qala muallifu hadzal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyab wanfa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab. Allahumma hasil maqasidana wa yasir umurana min umurid dunya wal akhirah ala hazihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin sholihah wa bi siri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, puja puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Rabbun Ghafur. Salawat bertangkai salam selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat yang mudah-mudahan selama hidup di alam dunia ini kita selalu diaping dengan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan alam dunia ini pun Allah anugerahkan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dibangkitkan dari alam kubur pun mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang akan dikumpulkan tahta liwa'i Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan di bawah benderanya bersama golongan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah Bapak-bapak sekalian, kita akan mencoba melanjutkan membaca kitab hikam yang tadi setelah dihitung ini udah hampir 110 hikmah dari kitab hikam Ibnu Athaillah Sakandari ini. Dan insyaallah ini menjadi hikmah yang ada sambungannya dengan sebelumnya. Kita tahu bahwa Syekh Ibnu Athaillah Sakandari sebelumnya pernah menyampaikan kepada kita bahwa pertolongan itu akan datang seukuran dengan persiapan kita untuk menyambutnya. Nah, kemudian disambung lagi bahwa mencorongnya cahaya, bersinarnya cahaya tergantung dengan bersihnya bersihnya hati orang yang menerima. Nah, sebagai barometer apakah hati kita bersinar dengan cahaya Allah, fa'alamatu syuruki hadhil anwar, sinaran cahaya itu sudah menembus belum ke dalam hati kita. Nah, maka insyaallah di hikmah ini Syekh Ibnu Athaillah Sakandari akan memberikan ciri-ciri orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, orang-orang yang masih rada-rada jauh dengan Allah. Ya, kayak kita ini insyaallah lah hari jauh ting mantengan rada lah gitu. Jauh nate. Nah, sehingga apa sih alamatnya, ciri-ciri yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ini? Yang pertama kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, al-ghafilu idza asbaha nazara fi madza yaf'alu wal aqil yanzuru madza yaf'alullahu bih.
Al-ghafil, orang yang lalai, iza asbaha, ketika memasuki waktu pagi, nazara, ia akan melihat, ia akan berpikir, bimadza yaf'alu, apa yang akan ia lakukan. Wal akil, sedangkan orang yang berakal, orang yang arif, orang yang kenal dengan Allah, hatinya terjaga, selalu ingat kepada Allah. Yang zuru, selalu melihat, selalu berpikir, madza yaf'alullahu bih, apa yang sedang Allah lakukan terhadap dirinya, apa yang Allah perbuat terhadap dirinya. Nah, ini salah satu gambaran atau ciri yang diberikan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, membagi hamba Allah itu menjadi dua bagian. Yang pertama, hamba Allah yang hatinya lalai kepada Allah. Yang kedua, hamba Allah yang hatinya itu terjaga, selalu mengingat Allah. Nah, untuk yang pertama, yang disebut dengan ghafil, orang yang lalai hatinya, huwa al-jahilu billah, orang yang jahil tentang Allah, orang yang enggak paham dengan Allah, orang yang enggak mengenal Allah sama sekali. Walau katsura zikruhu bil lisan, lisannya sering berzikir tetapi masih punya predikat jahil terhadap Allah, mungkin. Kenapa mungkin? Karena al-mu'tabiru huwa zikrul janan, yang dijadikan patokan bukan lisannya yang berzikir tapi hatinya yang terjaga. Terkadang kita lisan berzikir tapi kan hati malaweng. Nah, sehingga yang seperti ini termasuknya ghafil zakir, yang berzikir, yang mengingat, yang terjaga, atau yang lalai, tetap terhitung sebagai lalai. Karena dalam bab zikir itu ialah yang dihitung adalah ingat dan tidaknya di dalam hati. Nah, makanya kan kita dirutinkan dan diistiqomahkan untuk zikir dengan lisan, agar supaya apa yang disebut turun ke hati. Kalau sebahagian hamba Allah yang lain, apa yang disebut itu cerminan hati. Kalau kita kan belum seperti itu, Pak. Jadi kita itu belum penuh hatinya dengan Allah, sehingga dipaksakan lisan berzikir mengucapkan Allah agar supaya hati penuh dengan Allah. Tapi di sebahagian hamba Allah, hatinya sudah kebek, hatinya sudah penuh dengan asmanya Allah, sehingga apa yang keluar dari lisan adalah zikir-zikir yang berkaitan tentang asma-asmanya Allah. Nah, sehingga kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, perbedaannya orang yang ghafil adalah orang yang jahil terhadap Allah walaupun zikir lisannya banyak. Wal akil, sedangkan orang yang akil, makrifat, orang yang kenal, paham dengan Allah, yaitu orang yang kenal dengan Allah walau qala lahu dzikrul lisan, walaupun lisannya terlihat sedikit berzikir. Jadi lisannya mah zikirnya mah sedikit, tetapi hatinya selalu terjaga. Makanya kalau kita nanti melihat beberapa kitab-kitab ulama, mahwal afdal, mana yang lebih afdal, azikru bil lisan am azikru bil janan, zikir menggunakan lisan yang hatinya belum bertaut, atau zikir dengan hati tapi lisan tak mengucap. Jadi ingat itu pekerjaan lisan atau pekerjaan hati, Pak? Ingat itu pekerjaan hati. Nah, sehingga banyak ulama menyebutkan bahwa zikir antara lisan dengan hati lebih afdol zikir menggunakan hati. Dan ini menjadi patokan bahwa orang yang terjaga hatinya adalah orang yang hatinya susah lepas dari asma Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbedaan yang lainnya, al-falghafilu nafsuhu maujudatun, orang yang lalai kepada Allah biasanya dia merasa dirinya masih wujud, eksistensi dirinya susah ia lepaskan. Ketika dia bekerja, dia masih menganggap pekerjaan itu hasil dirinya. Ketika dia berusaha, dia masih menganggap usaha itu tanpa campur tangan Allah. Semuanya hanya karena idenya, karena ikhtiarnya, karena usahanya. Berapapun hasilnya, itu buah dari berapa keras dia ikhtiar. Kalau nggak berikhtiar keras, hasilnya sedikit. Kalau ikhtiarnya keras, hasilnya banyak. Nah, kalau ada yang seperti itu, maka ciri orang tersebut lalai dan jauh dari Allah, jahil terhadap Allah.
Nah ini berarti lamun kitu mah kita nggak boleh semangat bekerja atuh. Bukan. Nanti kita akan bahas di ke belakangnya bahwa ciri yang pertama orang yang lalai terhadap Allah adalah nggak bisa menghilangkan eksistensi dirinya. Jadi dia menganggap dirinya itu berpengaruh. Lamun teu aya saya bakal anu, lamun teu aya saya bakal ieu, bakal itu. Alhamdulillah gara-gara ada saya anu. Akhirnya dirinya itu punya pengaruh terhadap yang lainnya. Nah, seperti ini nih ciri bahwa orang tersebut belum bisa melekatkan makna la haula wala quwata illa billah di dalam hati. Kalau kita kan sering banyak dalam ketika kita berpergi, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya bagiku, tak ada kekuatan bagiku. Semua daya dan kekuatan hanya dari Allah, hanya sebab Allah, hanya milik Allah yang maha luhur, yang maha agung. Itu kan sering kita baca, Pak. Tetapi susah rasanya diri kita tuh melepaskan keakuan terhadap diri kita sendiri. Nah, orang yang lalai dan jahil terhadap Allah ini, dirinya masih wujud, wa amaluhu mamdudatun, angan-angannya panjang. Ini cocok pisan jeung urang ya mah. Diri kita susah hilang, angan-angannya, cita-citanya panjang. Nah, sehingga yang dia riweuhkan setiap hari adalah menyusun, merangkai cita-citanya sendiri. Di depan mau jadi apa, di depan akan seperti apa, di depan saya harus seperti apa. Nah, sehingga dia mengatur seluruh kehidupannya dengan akalnya sendiri, dengan kekuatannya sendiri. Nah, orang yang seperti ini kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, al-ghafil, orang yang nggak paham terhadap Allah. Nah, sehingga nanti kalau bedanya dengan orang yang paham kayak gimana? Nah, nanti insya Allah kita akan bahas. Nah, biasanya juga kalau orang sudah tatagenan dengan akalnya, menjadikan pegangannya adalah akal, kekuatan, daya upayanya, faida absakhal qada, kemudian qada dari Allah tidak berpihak kepadanya, merusak kodok dan kodonya Allah tuh merusak seluruh apa yang dia cita-citakan, apa yang dia telah ikhtiarkan, apa yang telah ia rancang, yang telah ia planningkan. Ma abramahu wa hadama lahu ma amalahu, apa yang dia cita-citakan ku Allah dihancurkan dengan kodok dan kodar. Apa biasanya yang terjadi terhadap orang yang lalai seperti ini? Godoba, ambek. Pertama kali yang muncul di dalam hatinya ambek. Aing geus ngide, aing geus ikhtiar, tapi teu hasil, ambek tuh Pak. Pisan ambekna oke. Kalau punya bawahan beak kabeh dicarekan. Kalau dia punya bawahan beak kabeh disalehan. Lamun punya rekanan, jeung rekan-rekanna dicarikan kambing hitamnya atas segala semua kegagalan yang dia alami. Karena punya perasaan apa yang dia rancang itu mesti hasil, mesti terjadi. Nah, orang yang seperti biasanya, insya Allah kita mah jauh lah ya Pak, insya Allah. Nah, marah pertama kali, wasa khoto, bendu, wahazana, sedih, panaza'a robbahu, ketika dari awal merancang berikhtiar sampai ke hasil tidak menyertakan Allah, ditungtung kakarak Allah teh hayangna kumaha sih? Apa artinya? Mendebat Allah, tidak puas dengan keputusan Allah, padahal di awal terbawa-bawa Allah, ditungtung nyalakan Allah. Itu kira-kira kalau Bapak jadi malaikat gimana nilai hamba yang kayak gini? Dari awal nggak bawa Allah, ketika tak berhasil nyalahkan Allah. Kira-kira malaikat ari mana gablek ka era atau henteu. Model-model orang kayak gitu. Nah, artinya panaza'a rabbahu wa asa adabahu, bukan adabnya yang dibenarkan tapi Allahnya yang disalahkan. Kenapa ya hidup teh orang teh meuni kieu Gusti kodo jeung kodar teh? Sal usaha geus dipidamel lain, pekerjaan sudah dilakukan hasilnya tidak sesuai dan lain-lainnya. Adab kepada Allahnya akhirnya bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Suma na'udzubillahi min dzalik. Maka pala jaroma annahu yastahiqu minallahil bu'da. Hamba yang seperti ini setiap harinya bukan bertambah dekat melainkan pasti bertambah jauh dengan
Allah. Wa yastajibu biqalbihil wahsyata, yang tadinya orang tersebut beribadah terasa nikmat setiap untayan bacaan yang dia baca, mulai terasa hambar bacaan solatnya. Ketika bermunajat sudah tidak lagi nikmat, ketika berdoa sudah tidak lagi ada keyakinan doanya akan diijabah. Wa tardo, dia akan terusir dari ridho dan rahmat Allah. Illa in hasalalahu iyabun wa adamal wuqufa bil bab, salah satu syarat agar dia bisa kembali menjadi hamba Allah ialah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai sini insyaallah banyak. Untuk golongan yang pertama kita sudah paham ya, Pak. Nah, ini yang gofil. Terus golongan yang kedua yang kayak gimana tuh? Akil. Orang yang kenal, orang yang paham dengan Allah. Nah, ini kalau saya tanya yang pertama paham tidak, Pak? Golongan pertama. Nah, golongan yang kedua sebaliknya. Nah, gitu weh. Yang kedua itu sebaliknya. Artinya apa? Ketika dia berikhtiar, ketika dia berusaha, ketika masuk waktu pagi, yang hadir dalam hatinya, apa yang hendak Allah lakukan terhadap diriku hari ini. Ketika dia mau bekerja, yang ada di dalam hatinya, semua kekuatan ini sebabnya Allah. Rezeki yang Allah datangkan dengan cara aku bisa bekerja, ini jalan dari Allah. Wa ilallah, apapun yang Allah anugerahkan, aku pasrahkan semuanya kepada Allah. Jadi bukan tidak boleh berikhtiar, bukan tidak boleh merancang, tidak boleh mentadbir, boleh. Tetapi ketika berikhtiar, merancang, mentadbir, sertakan 3 hal. 1, billah, semuanya sebab Allah. 2, minallah, semuanya murni dari Allah. Yang ketiga, ilallah, semuanya ditujukan, dipasrahkan kepada Allah. Kalau berhasil orang yang seperti ini, maka akan semakin besar rasa syukurnya kepada Allah. Tetapi ketika tidak berhasil di kemudian hari, maka dia akan tetap berhusnuzon kepada Allah, karena tugasnya hanya menjalankan qada dan qadar Allah saja, dan Allah pilihkan yang terbaik untuk dirinya. Nah, inilah perbedaan antara gofil dan akil. Orang yang paham Allah, orang yang tak paham Allah. Nah, sehingga suatu ketika ada seorang ulama besar bernama Imam Abu Utsman radhiyallahu taala an. Beliau berkata, mundu arba'ina sannatan, semenjak 40 tahun, ma aqamani Allahu fi halin fakarihtuhu, Allah tempatkan aku dalam satu kondisi tak pernah aku membencinya. Sudah 40 tahun, apapun kondisi yang Allah berikan kepadaku, aku tak pernah benci, kecewa. Mau dikasih sahid, bunga. Mau dikasih sehat, syukur. Mau dikasih ada, bunga. Dikasih tidak ada, sabar. Artinya apapun keadaan yang Allah berikan, semuanya mengingatkan saya kepada Allah, dan saya tidak pernah benci. Yang kedua, wala naqalani ila ghairihi pasakhattuhu, dan aku tidak pernah selama 40 tahun ketika Allah pindahkan dari satu kondisi ke kondisi yang lain, aku merasa benci, merasa bendu, tidak ridho dengan keputusan Allah. 40 tahun, alhamdulillah hatiku sudah seperti itu. Nah, kira-kira kita bisa nggak, Pak? Hati kita tuh sebening dan sebersih ulama ini. Dikasih sehat, jeung dikasih sakit, rasanya sama. Dikasih ada, dikasih tidak ada, rasanya nggak beda. Dikasih ijabah sama Allah dan belum diijabah oleh Allah, rasanya tetap berhusnuzon kepada Allah. Luar biasa orang yang sudah paham dengan Allah. Nah, kalau kita mah masih banyak suudzonnya kepada Allah. Kenapa sering banyak suudzon? Karena kita merasa apa yang terjadi dalam hidup kita dari kita, sebab kita, untuk kita. Laras tuh, nggak pernah tuh kita punya i'tikad, keyakinan sholat yang kita lakukan sebab Allah, anugerah dari Allah, semuanya untuk Allah. Sehingga yang kita lakukan dalam keseharian kita, ibadah, jangankan dunia, ibadah pun masih kena seursuul adabnya kita, mama.
Ibadah saja kita merasa bahwa itu teh dari kita, sebab kekuatan dan daya upaya kita, dan ditunjukkan untuk kemanfaatan diri kita. Kalau kita mau renungkan, ada beberapa doa yang sering Rasulullah SAW baca, dan ini insya Allah nanti kalau kita uploadkan ke YouTube, nanti tinggal Bapak dibaca aja, dilihat lagi di YouTube. Nah ini doanya Rasulullah SAW ketika berdoa, Allahumma inni asbahtu la amliku nafsi darra wala naf'a. Ini udah ada yang hafal belum? Nah ini kalau nggak ngikutin berarti ya sepakatlah semuanya ini insyaallah. Wala mautan wala hayatan wala nusyura wala astati'u an akhudha illa ma a'taitani wala attaqiya illa ma waqaitani fawaffiqni. Nah coba kita artikan, ini indah artinya. Ini kalau Rasul baca doa ini selalu pagi-pagi, Pak. Ini nanti insya Allah kalau Bapak nanti punya keinginan dihafal doanya, setiap ba'da subuh pagi-pagi baca selalu doanya. Jadi doa itu selain kita menunjukkan rasa butuh kepada Allah, ternyata doa itu berfungsi untuk mengingatkan kita terhadap Allah. Makanya kan doa masuk ke kamar mandi itu kan maknanya luar biasa, Pak. Kenapa dibaca doanya? Agar yang tadinya ketika kosong hati dari Allah ketika mau masuk, sekarang ketika baca doa terisi lagi dengan Allah. Ketika nanti mandi dan lain-lainnya kosong deh kan hati itu dari Allah, mau keluar baca lagi doanya. Nah kira-kira terisi lagi nggak hatinya dengan Allah, Pak? Terisi lagi. Beres itu kita pergi ke kamar, pakai baju ada doanya tidak, Pak? Ada. Pakai celana, rangkai nggak serius pakai baju pakai celana, kapan orang teh rek ngaganteng, rek ngasepan, bercermin. Nah, bercermin pun ada doanya. Kemudian sarapan pun ada doanya. Beresnya ada doanya. Pergi bekerja, ketika mau melangkahkan kaki pun ada nggak doanya, Pak? Nah, kalau kita amalkan semuanya, kira-kira mungkin nggak seorang mukminin lupa Allah? Nah, tapi bukti kenyataan orang lupa wae ke Allah. Makanya kalau dipikir-pikir ke orang apanya, semua tuntunan syariat ini menuntun kita untuk selalu ingat Allah. Karena memang innamal mu'minun, orang yang beriman itu selalu mengingat Allah. Ingat beka Allah. Apapun keadaannya, apapun yang dilakukannya, yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, selalu yang hadir di dalam hati adalah Allah. Yang mudah-mudahan suatu saat Allah anugerahkan hal seperti itu ke dalam hati kita. Nah akhirnya Rasulullah apa yang dibaca? Allahumma ya Allah, inni asbahtu la amliku li nafsi darra wala naf'an. Ya Allah, ketika aku memasuki waktu pagi, diriku tak bisa memiliki kemanfaatan dan kemadorotan. Manfaat tak bisa aku tarik, madorot tak bisa aku tolak. Ketika pagi hari, kata Rasul, ya Allah, ketika masuk waktu pagi, diriku gak bisa menarik kemanfaatan, gak bisa menolak kemadorotan. Artinya manfaat dan madorot semuanya dari Engkau. Kemudian Rasul pun melanjutkan, wala mautan wala hayatan, diriku pun tak memiliki maut, tidak memiliki hidup, wala nusuron, tidak juga memiliki dibangkitkan dalam kubur. Artinya maut datangnya darimu, hidup datang darimu, dibangkitkan dalam kubur, dari kubur pun itu pun datangnya darimu. Wala ta'astati'u, dan saya tidak bisa an akhudha, mengambil sesuatu, illa ma'a'taitani, kecuali apa yang engkau berikan kepadaku. Wala an attaqiyah, aku pun tak bisa melindungi diriku, illa ma waqaitani, terhadap sesuatu kecuali dengan sesuatu yang kecuali engkau melindungiku dari sesuatu itu. Aku tak bisa melindungi diriku dari sesuatu kecuali engkau yang melindungiku, kata Rasul. Kemudian fawafiqni, ya Allah, berikanlah aku taufik. Taufik itu suatu kekuatan yang diberikan oleh Allah untuk memunculkan taat dalam diri kita dan dimudahkan. Nah itu namanya taufik. Dan taufik itu khalqu qudrati taati fil abdi wa tasilu sabilul khair. Seorang hamba didamel ku Allah dalam dirinya kekuatan untuk berbuat taat bari mudah. Ini kira-kira kita udah dapat belum Pak taufik? Insyaallah banyak.
taufiknya udah dapat, tapi nikmatnya belum. Ya, ada nikmat tapi masih sedikit, masih rada-rada hambar lah nikmatnya ibadah kita. Tapi taufiknya udah ada, dan insya Allah ini mudah-mudahan sing jantan kembangna, Pak. Yang kembangna ketika itu dapat buahnya. Jadi kita kalau berharap kepada Allah sesuai dengan level kita. Kalau kita berharap makrifat asa kejauhan banyak, musyahadat asa kejauhan, terus teh apalagi banyak musyahadah, muraqabah, makrifat asa kejauhan. Harapan kita, doa kita kepada Allah ketika kita ibadah, nikmatkeun tos sakitu. Asa-asa teh sekarang masa susah eta teh banyak. Ketika kita beribadah, ya Allah, ketika saya beribadah, berikan al-lazata wa ni'mata fi ibadati. Ketika saya ibadah, saya ingin merasa nikmat. Saya tuh alhamdulillah Pak, tahadus bi nikmat, baca satu kitab sekarang di pesantren dengan santri, namanya tuh kitab Imriti, Pak. Ini ilmu nahwu dikarang oleh ulama bernama Syekh Syarifuddin Yahya Al-Imriti. Kami masih mengkaji mukaddimahnya, tapi hebat Pak. Beliau menggambarkan betapa kalau orang sudah diberikan taufik kepada Allah, nikmatnya ibadah itu digambarkan oleh beliau, pa'u ribat bilhani bil alhani. Kalau nanti kamu melihat, kata beliau, kamu melihat ada orang tukang maksiat lagi nongkrong di warung arak. Bil alhani itu warung arak, nyalamun caranya nama diskotik. Ada orang tukang minum, tukang maksiat, nongkrong di warung arak, di diskotik. Bil alhani dibarengi dengan musik-musik, dengan gitar-gitar yang kencang, yang terdengar kemana-mana. Kira-kira orang yang posisinya seperti itu betah atau tidak? Oh iya, betah pisan atuh. Saya tuh punya jamaah, tapi alhamdulillah sekarang udah tobat lah. Alhamdulillah, tapi nggak saya sebut namanya. Nanti kalau saya sebut Bapak kenal nanti. Nah, beliau ini, Pak, ketika masa jahiliyahnya, sekarang alhamdulillah istiqomah luar biasa. Kayaknya keistiqomahannya saya kalah kayaknya nih. Beliau itu pas lagi jahiliyah, nah, lagi punya uang, Pak, pergi ke Jakarta, masuk ke diskotik, Pak. Masuk poe Senin, keluar-keluar Jumaah, Pak. Masuk poe Senin, keluar-keluar Jumaah. Istirahat 2 hari, besoknya gitu deh. Nah, genah nikmat. Kok ya bisa, Pak, maksiat yang diakhiri dengan ancaman, si pelakunya menikmati itu. Tapi ibadah yang diakhirnya dijanjikan kenikmatan, kok pelakunya merasa gersang gitu, Pak. Aneh gak kira-kira, Pak? Maksiat yang diakhirnya diancam dengan siksa, pelakunya masih bisa menikmati. Ini ibadah yang di akhirnya udah dijanjikan nikmat, kok ya pelakunya buat banget gersang katanya, gak kerasa nikmatnya. Maka kata Syekh Syarifuddin Yahya Al-Imriti, orang yang udah dikasih taufik oleh Allah tuh ibadahnya hampir sama seperti orang nongkrong di diskotik, bari minum arak, bari diiringi dengan musik, betah nikmat rasanya. Nah, seperti itulah hamba-hamba Allah ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kira-kira. Pernah Bapak kayak gitu? Oh, dari muka-mukanya insya Allah ini insya Allah luar biasa. Kalau kita kan baca kitab ulama tuh akhirnya hanya senyum-senyum sendiri, Pak. Kenapa senyum-senyum sendiri? Betapa agung nikmat Allah yang diberikan kepada mereka, betapa jauh diri kita dengan derajat mereka. Akhirnya kita sadar diri, Pak. Nikmat mereka luar biasa hebatnya, betapa jauhnya derajat kita dibandingkan dengan mereka. Itu baru ulama, Pak. Gimana ibadahnya Rasulullah? Gimana lagi ibadahnya para sahabat Rasulullah? Luar biasa seperti itu. Nah, kita lanjutkan banyak doa Rasulullah tadi. Allahumma ya Allah lima tardahu minni, ya Allah anugerahkanlah aku apapun yang bisa mengantarkan ridhomu kepadaku. Minal qauli, baik itu engkau anugerahkan aku ucapan yang bisa mengantarkan ridhomu, ataupun wal fi'li, pagawean padamelan yang bisa membuatmu ridho. Wa fi afiyatin wa sitrin innaka ala kulli syai'in qadir. Nah itu, Pak, yang selalu dibaca oleh Rasulullah. Jadi dari pagi Rasul sudah mengakui beliau tidak bisa menghasilkan manfaat, tidak bisa menolak madorot.
Oh berarti lamun kitu mah ya udah jangan jaga kesehatan. Bukan gitu maksudnya, Pak. Jaga kesehatan kita, jaga pola makan kita, tetapi dalam hati ini semuanya kita bisa seperti ini, bisa menjaga makan, bisa sehat dan lain-lain sebab dari Allah, sebabnya Allah, dari Allah, dan kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Yang pada suatu saat sudah jaga pola makan tapi tetap aya kene mules-mulesna patuangan teh. Nah tah kumaha eta tah? Sabar dan tetap husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi moal nyalahkeun tuangan. Da urang mah mun sakit teh sok nyalahkeun tuangan. Padahal tuangan mah enggak bisa mendatangkan penyakit. Nah semuanya pun la haula wala quwata illa billah. Nah ini pandangan atau daleman orang-orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan banyak kita diberikan paham, diberikan taufik oleh Allah agar bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga Pak, bila ada tambahan ataupun pertanyaan kita bahas bareng-bareng. Tanabe. Tadi dijelaskan mengenai zikir lisan dan zikir hati. Yang dimaksud zikir hati itu apa, sama dengan zikir yang sir atau seperti apa, atau barangkali itu juga mungkin punya tingkatan-tingkatan. Nah, untuk zikir itu, jadi dalam Al-Quran Allah sebutkan fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadamu maka aku akan mengingatmu. Mengingatmu itu maksudnya akan memberikan pertolongan, akan melimpahkan rahmat dan lain-lainnya. Itu janji Allah bagi orang-orang yang mengingat Allah. Nah kemudian para ulama datang, bahkan di ayat lain pun sebelum itu, di ayat lain pun Allah menjelaskan as-sholatu li zikri. Salat itu untuk mengingatku. Nah ternyata bagian salat itu adalah amalan yang fungsinya sebagai pengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah memang benar adanya bahwa apapun yang kita kerjakan terlebih ibadah. Makanya plusnya orang arif billah tuh ibadahnya, jangankan ibadahnya, yang di luar ibadah pun semuanya menjadi pengingat Allah. Kalau kita kan masih berpatok kepada punten banyak, baca Quran baru ingat, sholat baru ingat, kemudian zikir baru ingat. Nah lepas dari masjid, keluar ke masjid, Allahnya jadi hilang. Nah, tapi kalau orang-orang yang sudah arif billah, jangankan ibadahnya, yang nyata-nyata kata Allah, sholat itu untuk mengingatku. Ketika di luar ibadahnya pun, apapun keadaan dan takdir Allah yang mereka terima, semuanya mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk langkah dasarnya, zikir itu memang di lisan pun dapat pahala. Jadi kalau Bapak mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, secara syariat dapat pahala, dapat hitungannya. Tetapi kalau kita naik ke levelnya ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang luar biasa zuhudnya, lisan yang berzikir tidak dibarengi dengan hati itu nggak ada manfaat dan faedahnya. Kenapa? Karena fungsi aslinya zikir itu adalah nama Allah tertanam di dalam hati. Kan itu, Pak. Kenapa kita nyebut Allah? Allah, 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 Allah. Agar ketika nyebutkan Allah, Allahnya jadi tertanam di dalam hati. Yang jadi masalah kan Allah, Allah, Allah punya HP, Allah, 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 berikut culang cilung Allah. Ya, jadi lisan Allah tapi hati, ya, jadi nggak ada fungsi zikirnya itu, Pak. Nah makanya punten banyak. Kalau sakitnya dohir, maka obatnya dohir. Setuju nggak, Pak? Kalau lukanya luar, obatnya luar. Lukanya dalam, obatnya dalam. Kalau lukanya zohir, ibadahnya zohir. Kalau penyakitnya batin, hati, obatnya pun hati. Makanya nggak ketemu oleh kita. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Eling, ingatlah
dengan berzikir kepadaku hatimu akan tenang. Kan kita punya penyakit nih Pak, hati kita tuh gelisah wae, hati kita tuh nggak nerima wae, hati kita tuh lupa wae kepada Allah. Ketika ibadatnya susah wae nikmatnya. Nah kata Allah, obatnya kamu ingat kepadaku. Hari kita konsumsinya obatnya lisan, sedangkan penyakitnya hati. Nyambung nggak kira-kira Pak? Makanya kadang-kadang hanya Al-Qur'annya sudah dibaca tapi hatinya malah semakin gersang. Zikirnya sudah ratusan ribuan tapi hatinya masih belum tenang karena kita belum zikir di dalam hati. Nah, walaupun nanti ada zikir sir, ada zikir apalagi ruh dan lain-lainnya, tapi langkah pertama saja bagi kita Pak. Zikir hati itu maksudnya kayak gimana Tia? Menghadirkan Allah dari setiap apapun yang kita lakukan. Hadirkan Allah di dalam hati dari setiap apapun yang kita lakukan. Nah itu udah berzikir Pak. Jadi jangan sampai Bapak tuh menganggap bahwa zikir kalbu itu, zikir dalam hati itu Allah, 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 Allah. Jadi hatinya nyebutkan Allah. Bukan. Zikir qalbu itu adalah di mana dan apapun yang kita lakukan hati kita mengingat Allah. Ketika kita keluar rumah yang teringat di dalam hati, nuhun Gusti, saya sudah diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa berikhtiar. Zikir nggak Pak? Zikir nggak Pak? Zikir. Tenang nggak Pak? Kalau seperti itu tenang nggak kira-kira? Tenang Pak. Kemudian satu saat Bapak pergi ikhtiar, pulang gak hasil apa-apa di dalam hati. Nuhun Gusti, walaupun saya sudah berikhtiar, walaupun belum mendapatkan hasilnya, tetap saya yakin rezeki saya ada di tangan-Mu. Nuhun Gusti, walaupun rezeki ini belum hasil dari ikhtiar yang saya jalankan, tapi saya masih diberikan kesehatan. Anak istri saya masih mau sholat, anak istri saya masih mau puasa, soleh-solehah, masih mau baca Quran. Tenang gak kira-kira? Tenang. Nah kadang-kadang kita salah memahami. Ingatlah dengan berzikir hatimu menjadi tenang. Bukan berarti ketika Bapak dapat musibah Allah, Allah, Allahnya cerik-cerik, itu jadi masalah apa? Tetapi hati selalu ingat kepada Allah, berhusnudon kepada Allah. Nah itu kurang lebihnya zikir hati itu bukan saja menghadirkan Allah, Allah, Allah dalam hati, tetapi apapun yang terjadi dalam diri kita mengingatkan kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Gitu panginten. Cekap banyak. Taya deui. Kami aya deui ge bari sabari ngopi lah insyaallah. Panginten sakitu wae, mudah-mudahan sing aya manfaatna. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.